Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Tetapi saudara, Cornelius itu seorang yang saleh. Saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi lihat terhadap perlakuannya untuk agama Yahudi, dia tergolong orang saleh. Cornelius bukan orang Yahudi, tapi kesungguhannya melebihi orang Yahudi. Sampai Tuhan suruh malaikat kunjungi ini orang ini. Karena dia berdoa dengan kesungguhan. Tolong jangan main-main hari-hari ini. Jangan kita terikat dengan formalisme religius. Semua cuma serba formalitas. Saya ingin menantang kita hari ini. Mari orang bersungguh-sungguh. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kesungguhan itu terjadi, maka luar biasa Tuhan memperhatikan. Maria dikunjungi oleh malaikat karena dia memang orang Yahudi yang taat. Yusuf dikunjungi oleh malaikat karena dia adalah orang Yahudi yang taat. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dikunjungi malaikat karena mereka adalah memang orang-orang umat pilihan Allah yang taat. Tapi Cornelius non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan suruh malaikat datang kepadanya. Kenapa? Alasan pertama, karena Cornelius saleh, taat, dan dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Itu Cornelius. Yang kedua, masih di ayat 2 pasal 10 Kisah Rasul. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia menjadi dampak, menjadi pengaruh di keluarganya untuk membawa seisi rumahnya takut akan Allah. Apa arti takut akan Allah? Melakukan kehendak Allah tanpa syarat. Abraham, nenek moyang Israel. Saya lihat ketakutannya terhadap Tuhan. Umur 90 tahun baru Sarah itu mengandung. Dan Abraham itu sudah masuk usia 100 tahun. Tapi saudara dia percaya kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat mustahil, yang tidak masuk di akal. Dunia kedokteran kita cuma sampai umur 46 tahun kita masuk masa menopause. Seorang wanita, seorang istri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini lahir dari kesalehan Abraham. Ketika dia mentaati Allah tanpa syarat. Kehebatan Abraham, kenapa dia dipilih menjadi nenek moyang dari Israel. Karena dia tidak pernah argumen dengan Tuhan. Saudara, dia mentaati Tuhan itu sangat luar biasa. Anda boleh baca dalam Roma pasal yang ke-6. Ketika Abraham mentaati tanpa syarat, maka Tuhan melakukan kepadanya sesuatu yang luar biasa. Lihat ya, ketakutan Abraham. Lahirlah seorang anak bagi Abraham. Namanya siapa? Ishak. Tuhan lahirkan anak ini secara mujizat pada umur Sarah 90 tahun. Tapi sekarang Tuhan bilang bawa dia ke bukit dan korbankan dia di sana. Saya mau tanya secara jujur menurut akal sehat kita. Ini masuk di akal enggak? Tidak masuk di akal. Kenapa Tuhan begitu? Kita mungkin bisa membuat banyak alasan kepada Tuhan. Tapi tidak, Abraham dia jalan. Ishak sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan Abraham. Tapi yang Tuhan inginkan sesuatu yang bernilai diserahkan kepada Tuhan. Abraham tidak menyesal. Cornelius di bagian selanjutnya. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia memberi banyak sedekah. Tidak ada orang yang bangkrut melayani Tuhan. Lebih mulia memberi daripada menerima. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar. Itu yang disiapkan Tuhan. Cornelius tidak tanggung-tanggung memberi. Cornelius tidak tanggung-tanggung melayani. Bukan cuma melayani, tapi di sini dikatakan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Yang terakhir dalam ayat 2.
dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tambah lagi di ayatnya yang ke-22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati. Tulus hati. Apa yang di dalam itu yang di luar. Tulus itu melakukan sesuatu tanpa harus menunggu dia harus dapat balasan atau tidak. Bukan cuma itu. Dia tulus hati dan takut akan Allah. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Tuhan suruh malaikat datang kepadanya. Sampaikan maksud ini kepadanya. Suruh orang panggil Petrus. Supaya dia datang ke tempat ini. Dan dia memberitakan firman damai sejahtera tentang Yesus Kristus. Bukan cuma menunggu Petrus sendirian. Dia undang dia pe sahabat-sahabat. Dia kumpul semua dia pe keluarga. Lalu mereka datang berkumpul di tempatnya. Waktu mereka sudah berkumpul, tibalah Petrus. Disuruh oleh Tuhan. Disitulah Petrus bilang, ternyata Tuhan tidak membedakan orang dari bangsa manapun. Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Kalau kita punya 6 alasan ini di hadapan Tuhan. Tuhan begitu serius dengan kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan ingat dia dengan apa? Dengan doa dan sedekah. Anda memberi dengan tulus hati, jangan takut saudara-saudara. Mungkin satu saat Anda sudah lupa. Tapi Tuhan ingat. Kalau Kornelius boleh mengalami ini, kita tidak beda dengan Kornelius. Tuhan mengingat, Tuhan mendengar setiap doa. Dan saya percaya hari itu terjadi jawaban bagi Kornelius. Haleluya.